Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Kubu Roy Suryo CS makin carut marut. Ahmad Kosinudin akhirnya dipecat sebagai kuasa hukum. Tak hanya itu aja, Refli Harun dan Ahmad Kosinudin saling serang. Refli Harun semprot si Kosinudin, Kosinudin juga semprot dan sindir Refli Harun. Kita juga akan mendengarkan Pak Iyas Subiakto, ya, damprat orang-orang yang nyinyirin Pak Jokowi terkait ijazahnya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut dirinya dan Rismon mencabut kuasa terhadap Ahmad Kosinudin dan timnya di kasus ijazah yang dilaporkan Joko Widodo alias Jokowi. Dr. Tifa merupakan salah satu dari 8 tersangka yang ditetapkan Polda Metro terkait tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu. Sejak berakhirnya pendampingan itu, Dr. Tifa menyampaikan bahwa dirinya kini sepenuhnya didampingi oleh tim pembela penegak keadilan atau PPK yang dikoordinatori Abdullah Al-Katiri dan Dr. M. Taufik. Tim ini mendampingi seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk pemeriksaan pada 13 November 2025, serta kewajiban lapor yang masih ia jalani hingga hari ini. Ia juga menegaskan tidak ada konflik dengan pihak manapun, termasuk Ahmad Kosinudin dan timnya yang pernah mendampinginya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Kosinudin. Ahmad Kosinudin. Ahmad Kosinudin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismon serta 5 orang lainnya, dan bukan pengacara Tifauzia Tiasuma. Satu. Oke. Tukang gorengnya bukan Refli Harun, sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Kosinudin. Dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua ini. Anda dengarkan. Kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Makanya saya meminta semua pihak itu jangan berusaha menjadi mediator, mengklaim mewakili para pihak untuk memediasi, apalagi mendamaikan antara al-haq dan al-batil. Itu yang saya tidak setuju dari apa yang distatementkan oleh Jimli Asidiki dengan orang-orang yang mengaku ini ingin menyelesaikan perkara ini seolah-olah dianggap remeh selesai. Kalau perkara ini remeh selesai udah dari dulu gitu loh. Kenapa dia nggak datang dari dulu? Kenapa di ujung dia seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan terus menyatakan ini akan selesai hanya dengan mediasi? Dan ketika Bung Freddy atau Jokowi saja tidak menginginkan mediasi, ya kami juga ingin terus tembur ke pengadilan. Lalu apa legitimasi orang-orang yang merasa ingin jadi pihak menengah seolah-olah jadi pahlawan gitu? Itu yang saya juga tidak suka itu, Bung Freddy. Orang-orang seperti ini hanya apa? Ingin mencari keuntungan dari sebuah peristiwa di ujungnya saja. Padahal dia bukan dari bagian pihak, bukan juga bagian dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Saling serang, saling cakar. Kosinudin, Refli Harun, Faisal Assegaf. Tapi yang jelas Ahmad Kosinudin ini intinya belum puas kalau Roy Suryo CS itu belum masuk penjara. Sudah ditersangkakan yang 8 orang. Ya biarkan polisi bekerja. Jangan dikomentari macam-macam. Ini apa, Komarudin Hidayat komentar, Agim komentar, katanya kenapa nggak ditunjukkan saja. Anda ini kayak orang geblek, saya nggak paham. Case-nya ini kan beda, Pak. Ini bukan soal penelitian ijazah, ini soal politik, mau menjerumuskan, mau merendahkan Pak Jokowi, sehingga legasi baiknya itu akan dihilangkan. Kalau Anda paham, ini Anda tarik ke benang merahnya ke obor rakyat zaman Pak Jokowi waktu daftar pertama menjadi calon presiden. Dia sudah dikerjain sama obor rakyat kan, yang dibilang anak PKI, anak orang Cina dan sebagainya. Sumbernya dari mana obor rakyat? Kan juga sudah ditahan kedua pemretnya itu kan. Sumbernya dari mana? Ya sudah cari sendiri aja dari mana waktu itu. Oh, itu zamannya Pak SBY kan. Jadi apa? Sekarang ini ya literasi, bukan literasi ya, narasinya itu hampir sama sebenarnya. Jadi yang tidak ada diada-adakan gitu.
Itu saja poinnya, ya kan? Pak Jokowi itu kuliah di UGM, ada universitasnya, ijazahnya, ada nomor registrasinya, ada kawan kuliahnya, ada dosennya. Terus apa yang dibilang palsu itu apanya? Terus dibilang sekarang suruh nunjukin. Pak Jokowi itu nggak mau ribut, cuma secara hukum dia tidak bisa meminta itu ditunjukkan duluan. Jadi yang bilang itu palsu itu yang harusnya menunjukkan ini loh, ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Padahal kan itu tidak bisa kan diambil dari fotokopi kan gitu. Nah, kembali lagi sebenarnya penekanan yang saya sampaikan ini adalah nggak usah gecor seperti ini. Orang-orang yang punya intelektual bagus, kalau Agim sih saya maklum saja, itu kan udah nggak laku sekarang kan. Undang yang tiba-tiba Agim nggak laku. habis itu kan. Nah, perilakunya juga kan gitu. Jadi perilaku kita ini harus ditata. Jadi apa kelakuan ini harus dijaga. Bangsa ini capek sekarang ini cuma dengerin apa aja ya yang tidak apa ya yang ukuran sampah itu bisa jadi trending sekarang ini kan, komentari semua, sementara peneliti itu cuma dijadiin buffering saja gitu ya. Jadi tolonglah mawas diri ya, anda yang profesor yang segala macam itu. Kita ini di bawah ini kadang-kadang bingung juga lihat anda ini, nggak ada kerjaan atau nggak ada pemikiran atau profesor, jangan-jangan profesornya beli juga gitu kan. Profesornya beli, betul tuh Pak Yas. Orang kemudian ditutup dengan pas foto orang ini dan kemudian masuklah dia di sana. Dan ini adalah software yang 100% ini adalah unik dan orang ada di foto itu. Moga-moga sudah nyampe juga ke atas, sudah saya kirim ke redaksi. Ya, itu orang namanya Dumatno Budi Utomo. Mas Dumatno Budi Utomo, ini luar biasa sahabat saya, kalau saya panggilnya Mas Budi, ini orang top ini. Alhamdulillah saya sekarang diundang makan siang bersama beliau dan saya berterima kasih bertemu dengan beliau dan banyak sekali perbincangan dengan beliau sehingga saya paham betul informasi yang sangat berharga buat saya. Gimana Mas? Pertama kali kita dicari-cari orang banyak. Ya udah lama. Iya. Udah berapa lama? Ada berapa tahun? Itu dari tahunnya nggak ada ya. Zaman COVID sih terakhir. Sebelum COVID. Ya. Pasang di kantor itu. Nanti izin Mas, nanti malam saya ini bertarung di Sagat Suara. Kita akan bongkar semuanya. Saya ketawa ya. Saya ketawa. Justru ada aja pemberitaannya nggak jelas. Ya, semoga selesai lah Mas. Iya, aku mau Mas. Nanti kalau dipanggil siap-siap aja Mas. Nanti dipanggil begini untuk menjelaskan ke publik di stasiun TV Mas. Kalau memang itu bagus untuk bangsa ini ya saya kira. Oke. Saya akan bersama Mas Budi nanti untuk menemani untuk itu. Bang Andi, Anda menyebut bahwa tadi itu scan asli, tapi pihak sebelah bilang itu sudah diedit, ada lintasan yang tadinya tidak ada malah ada. Gimana, Bang Andi? Ya, Rismon aja tak mau percaya. Bagaimana ketua SDM yang bodoh percaya bahwa dia itu adalah ahli forensik? Kalau kita lihat apakah dia masuk dalam organisasi ahli forensik internasional maupun nasional, kan nggak ada. Apa yang dia lakukan adalah penelitian dia sendiri. Apa bisa dikonfirmasi dengan ahli forensik yang lain? Kan enggak. Berani dia untuk itu. Saya bisa katakan begitu. Tapi saya katakan, coba lihat, jelas kan? Lintas ini udah merah. besar banget ini. Sampai tampilkan Nyengir Panci. Coba. Gitu loh. Oke. Makanya kita tampilkan kemarin itu ya. Kita sudah bilang itu scan-nya dari ya kan? Terserah, karena itu saya tergelitik begini karena masalahnya ada kata Pak Dumatno di fotonya ijazahnya Pak Jokowi. Yang selama ini Pak Dumatno itu adalah sahabat saya, sahabat lama saya. Cuma saya kan tidak mau memunculkan itu dulu. Sampai muncul yang namanya Rustam Effendi itu mengatakan bahwa Dumatno yang jelas itu ada dibilang anaknya Dumatno. Nah, saya ketawa untuk itu. Oke. Ya, tiba-tiba Pak Dumatno Budi Utomo itu saya panggil dia itu Budi.
WA saya, yuk kita makan siang Mas Andi. Ayo saya bilang. Setelah saya tanyakan, Oke, sebentar Bang Roy. Oke. Oh, cos saja Roy Suryo. saya tanyakan apakah Mas Budi foto yang di ijazahnya Pak Jokowi itu menurut anaknya Mas Budi itu adalah fotonya Mas Budi. Wah dia kaget gitu. Itu bohong, itu fitnah, itu bisa itu begitu. Ya, Baik. karena anaknya Mas Budi itu perempuan, anggota DPRD Surakarta gitu. Yang ditampilkan itu oleh si Rustam itu adalah fotonya anaknya Mas Dumarno. Ketawa ngakak, saya terus terang aja saya bilang. Ini orang kok kalau mau jadi ini ya pintar-pintar dikit lah. Baik. Semua gitu. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Panci awalnya Hari Mulyono, habis itu foto itu Dumatno. Ini mana yang betul nih si Panci? Hah? Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.